Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong. Bersama saya Sekar. Saya Sam. Saya Ayu. Oh iya, ada Ayu di sini. Apa kabar Ayu? Ini menjadi satu episode yang spesial ya, di episode kedua kita hari ini. Sam ditemani sama Mbak Ayu. Nih boleh diceritakan nih, apa nanti ya kita ngobrol-ngobrol dengan Mbak Ayu ya. Kita mau ngobrol-ngobrol Sam mengenai puasa di Hong Kong. puasa Di di negeri Hong Kong. Di negeri maksudnya di luar dari Indonesia ya. Di rantau. Di rantau ya. Di rantau. Karena di episode pertama Sam sempat cerita mengenai pekerja migran Indonesia itu kan ada jumlahnya banyak sekali ya di Hong Kong, dan ada sebagian yang tidak bisa mendapatkan izin untuk menjalankan ibadah puasa. Tapi Mbak Ayu ini beruntung karena bisa mendapatkan izin ya dari majikannya, dan juga nanti kita mau ngobrolin ya Sam ya tentang seperti apa sih keseruan dan juga suasana di sana. Pastinya berbeda ya Sam ya dengan yang di Jakarta ya. Betul. Mereka sudah pada siap-siap sebetulnya dari kemarin sebetulnya juga. Oke, baik. Dan di Hong Kong ini dalam seminggu ini nih, dari episode minggu kemarin nih sampai kita bertemu lagi di hari Minggu ini, ada keseruan apa nih Sam? Hong Kong ini tanggal 15 ya, tanggal Iya. 15 Maret. Mm-mm. Itu ada acara flower show. Flower Show 2024 ya. Temanya tuh tema Angel Flower. Oh. Ya, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Bunga Bunga-bunga malaikat ya? malaikat. Ini kenapa? Karena warnanya putih atau kenapa? nggak tahu, ungu. Ungu ya. gitu ya. Ini kan kegiatannya tahunan ya Sam ya? Hong Kong Betul, Flower setiap tahun. Festival ini ya. Diselenggarakannya setiap di mananya nih Sam? Acaranya di Victoria Park. Oh, di Victoria Park. Itu kan Ya. gede banget ya. Jadi apakah Victoria Park itu sepenuhnya diisi dengan bunga-bunga? Betul. Itu ada kurang lebih 6 lapangan sepak bola. Iya. Itu lapangan sepak bola dipenuhi dengan bunga-bunga dari internasional, dari seluruh dunia. Dan sponsornya tuh ada Cathay Pacific, itu semua bunga-bunga tuh airflown ya, naik pesawat tuh semuanya Wah. datang ke Hong Kong. Dari negara mana aja diantaranya Sam? Ada dari Indonesia nggak? Indonesia akan mengadakan booth. Mm-mm. Akan mengadakan booth dengan tema kalau nggak salah mengenai Nusa Tenggara deh, NTT. Iya Seru nggak? banget ya. Saya kebayang karena kan Victoria Park itu kan gede banget ya, dan itu semuanya akan dipenuhi oleh bunga-bunga, mungkin dari mulai pintu masuknya ya, yang di pinggir jalan itu sampai ke pinggir-pinggir di agak naik ke atas itu semuanya penuh dengan bunga-bunga ya. Iya, banyak sekali. And it's very beautiful. Mm-mm. Kalau malam juga dihiasi lampu-lampu ya di antara Enggak, bunga-bunga dia itu. sampai jam 6 aja udah tutup. Oh, oke. Jadi acaranya dari jam berapa Sam? Jam 9 pagi sampai jam 6. Jam 6. Dan itu tahun ini ya Indonesia akan mengadakan booth ya mengenai dari East Nusantara Tenggara. Dari East Nusa Tenggara. Ya. Lewat Indonesia akan menampilkan booth ya di Hong Kong Flower Show 2024. Dan tahun lalu Indonesia kalau nggak salah menang dalam flower show-nya, pavilion Rumah Lamin Pavilion ya. Wah, keren banget. Oh iya, yang menampilkan rumah lamin yang besar banget itu nggak sih ukurannya ya? Betul. Ini ada tahun lalu tuh most unique building award at Hong Kong Flower Show 2023. Oh, oke. Keren. Jadi yang ada misalkan masyarakat Indonesia yang lagi berkunjung ke Hong Kong boleh banget dipasin di tanggal segitu ya, di tanggal 15 ini ya. Atau kalau misalkan mau ini kan udah kelewat gitu ya, bisa di
saksikan lagi atau mungkin dijadwalkan lagi, dilihat di kemarin di website yang Sam kirim ya, di Mega Event ya, kapan lagi sih Mega berlangsungnya Event, betul. dari kegiatan Hong Kong Flower Festival ini. Sementara kalau di Indonesia sendiri, Sam, ini juga ramai banget dengan berbagai persiapan Ramadan kan ya. Ini kan karena minggu pertama Ramadan, dan di minggu pertama Ramadan itu tuh bertepatan juga dengan kegiatan Nyepi. Jadi Nyepi dan juga Ramadan bisa berlangsung dengan waktu yang sangat berdekatan, tapi semuanya berlangsung dengan aman, damai, tentram, dan penuh toleransi. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi, tapi setelah satu buah lagu. Ini saya yakin juga lagunya bikin kangen lagi-lagi sama Jakarta, karena judulnya adalah Sidul Anak Betawi dari Armada. Wah. Oke. Anak Betawi ketinggalan Siapa bilang anak Betawi pada bertingke? Siapa bilang anak Betawi pada buaya? Siapa bilang anak Betawi gak berbudaya? Siapa bilang? Siapa yang bilang? Anak Betawi ketinggalan zaman, katanya anak Betawi gak berbudaya, katanya. Aduh, sialan, nih Sidul anak Betawi asli, kerjaannya sembahyang mengaji, tapi jangan bikin dia sakit hati. Nih diberi sekali, orang bisa mati. Anak Betawi ketinggalan zaman, katanya anak Betawi gak berbudaya, katanya. Aduh, sialan, nih Sidul anak Betawi asli, kerjanya sembahyang mengaji, tapi jangan bikin dia sakit hati. Nih diberi sekali, orang bisa mati. Siapa bilang anak Betawi pada bertingke? Siapa bilang anak Betawi pada buaya? Siapa bilang anak Betawi gak berbudaya? Siapa bilang? Siapa yang bilang? Aduh, sialan. Aduh, sialan. Ini Sidul anak Betawi asli, kerjaannya sembahyang mengaji, tapi jangan bikin dia sakit hati. Nih diberi sekali, orang bisa mati. Aduh, sialan. Aduh, sialan. Aduh, sialan. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta. Halo Hong Kong. Halo, masih bersama saya Sekar dan di sana ada Sam. dan Ayu. juga ada Ayu. Tadi kita sebelumnya sudah ngobrol-ngobrol ya, ada sedikit nyinggung tentang di Indonesia itu kan kalau di ketika Ramadan itu kan ramai banget ya. Termasuk nih salah satunya yang menurut saya nih akan dirindukan sama Mbak Ayu, yaitu belanja-belanja jelang Ramadan. Karena nih kalau di RRI ini kan kantornya deket sama Tanah Abang ya. Jadi agak menghindari jalan-jalan menuju Tanah Abang karena ramai banget yang belanja di sana, bahkan yang datang ke sana tuh dari berbagai Asia loh, negara-negara Asia. Dari Malaysia terutama ya. Mbak Ayu inget atau mungkin Mbak Ayu mau tanya dulu deh, di sana udah berapa lama nih Mbak Ayu di Hong Kong? Aduh, lebih dari 20 tahun ya kali. Oh, udah lebih dari 20 tahun. Oh, berarti mungkin Mbak Ayu, nih saya mau kasih tahu kalau beberapa tahun lalu tuh sempat ramai ada namanya Gamis Syahrini kalau di Jakarta di Tanah Abang yang pada cari. Tapi itulah Iya. salah satu keseruan yang ada di tanah air. Nah, ini Sam sama Mbak Ayu nih mau cerita-cerita bagaimana tentang suasana Ramadan di sana ya. Suasana di sini itu sebetulnya apa ya, teman-teman nih biasanya kan kalau boleh libur kan hanya hari Minggu. Jadi mereka tuh kalau hari Minggu ya berteduh. Berteduh. Ada juga sebagian ke masjid, banyak ya sekarang. Ya Oh, berteduh, iya. berteduh di masjid ya, berteduh di toko-toko ya nggak, istilahnya kebanyakan ngumpul-ngumpul sih, ada yang sewa tenda, tidur-tiduran. Iya, betul. Saya pernah lihat gitu. tuh di Victoria Park kan banyak tenda-tenda atau banyak kegiatan, ada yang lagi ngaji sampingnya lagi nyanyi. Jadi seru sih. Ada dua kegiatan yang bersamaan berdekatan itu ya. Kemudian ini gimana kalau lagi Ramadan nih? Mungkin Mbak Ayu bisa lagi Ramadan bisa menjelaskan ya nggak, bagaimana sih kalau puasa tuh di rumah majikan gitu ya nggak? Oh Ya, iya. jadi keseruan ya yang saya lihat nih, kalau hari Minggu atau hari biasa itu di Masjid Wance atau Masjid Cimcacoy itu penuh ya, penuh. Jadi apalagi kalau hari Minggu, karena kan ada ini pondok Ramadan gitu. Jadi ada pondok Ramadan kalau di Hong Kong itu. Jadi Pondok nanti ada Ramadan. kajian-kajian tentang kajian-kajian selama Ramadan, juga ada sampai buka bersama dan ada sholat tarawih juga. Oh, gitu. oke. Jadi Nah, itu rutin digelar setiap tahun ya? iya, biasanya di KJRI juga ada, tapi sejak ada COVID ini belum bisa diadakan gitu. Oke. Kalau nggak salah KJRI juga mendatangkan ustadz-ustadz ya dari Indonesia ya, Iya, untuk membimbing pengajian ya, atau iya tausiah. tausiah ya, Iya. tausiah. Dan dilaksanakannya itu di dua masjid tersebut yang dari KJRI. Kalau untuk yang di masjid itu biasanya kalau yang di Wance memang ada yang dari ini ustadz-ustadznya atau itu penceramahnya itu didatangkan dari Indonesia untuk yang teman-teman dari Indonesia. Oh, Gitu. oke. Seru banget ya. Tapi Mbak Ayu, ini kan sempat disampaikan ya kalau nggak semua PMI ini bisa memiliki kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa karena takut kan ya, mungkin aktivitasnya nanti jadi takut terganggu, atau kemudian bener nggak sih orang bisa makan dan minum selama 13 jam gitu. Nah ini Ya. bagaimana awalnya Mbak Ayu bisa menjelaskan ke majikannya sehingga mendapatkan izin untuk menjalankan ibadah puasa? Baik, jadi yang penting kita ada komunikasi ya, ada komunikasi dengan majikan. Jadi memang niat itu penting karena itu ada di sugestinya ya. Jadi kalau orang belum paham, wah ini nanti bagaimana kalau kamu tidak makan 13 jam seperti itu kan? Yang ditakutkan apa? Nanti pingsan, ya kan? Nah sementara momen puasa itu kan bukan momen untuk bermalas-malasan, ya kan? Harus tetap semangat bekerja, gitu Kak. Jadi saya sih menyarankan yang penting komunikasi, ya komunikasi dengan majikan, dan jangan lupa jangan mengabaikan untuk sahur ya, untuk makan sahur ya. Oh iya. itu Iya, paling tetapi penting tuh. memang kalau di Hong Kong beda dengan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia mungkin sahur
lebih menyantap menu-menu berat ya, mungkin bisa makan nasi ya. Iya. Mungkin nasi dengan segala lauk pauknya, Pakai tetapi soto untuk gitu di ya, langsung iya. pakai rendang gitu kan kalau di Indonesia ya. Iya, tetapi kalau untuk di Hong Kong ini kebanyakan rumahnya kecil. Jadi kalau di sepertiga malam kan nggak mungkin ya kita manasin nasi atau Oh. masak seperti itu. Jadi Masak sambal terasi. ya, jadi saya Pagi-pagi subuh-subuh menyarankan bau. menyarankan untuk teman-teman Heeh. supaya jangan mengabaikan. Jadi sahur itu penting banget. Jadi ya. makannya apa dong, Mbak Ayu? Kalau saya sih biasanya waktu makan malam itu saya siapkan telur rebus ya. Jadi telur rebus, terus nanti paling makan pisang atau apel gitu. Sebulan Jadi lebih itu bagus. terus tuh. Kan bisa juga diganti dengan roti ya. Dan Oke. syukur-syukur kalau bisa ditambahkan dengan makan kurma ya. Susah nggak cari kurma di sana? Oh enggak, gampang banget. Saya minggu kemarin juga beli di depannya Masjid Duancai ya. Itu banyak banget di toko-toko Indonesia, banyak sudah mulai dijual ramai, di mana-mana ada kurma. Oh, oke. Ya. Baik. Ada yang majikan yang nggak melarang, nggak boleh, nggak boleh puasa gitu ya. Ada Ada ya. Ada ya ya. ada. Terus Iya, Mbak Ayu jadi gimana pas cerita? Apakah kaget nggak sih untuk majikannya gitu? Hah, 13 jam gitu? Pas awal-awal ada Iya. sempat kayak gitu. Iya, tentu di majikan yang dulu itu majikan juga kaget ya, bagaimana 13 nggak makan gitu. nggak minum juga ya. Ya, Minum. ya jadi kalau yang dulu itu taunya dia hanya saya nggak makan gitu kalau puasa. Jadi kalau dipikirnya minum itu boleh. Jadi pelan-pelan saya beritahu gitu kan. Makanya saya diizinkan kalau malam jam segini saya harus makan buah, mungkin makan telur atau makan roti juga itu tadi. Susu ya kalau bisa teman-teman. Jadi supaya besoknya itu tidak mengalami dehidrasi ya. Kalau bukanya Betul. gimana? Apakah buka puasanya juga disesuaikan dengan makanan yang ada di sana? Kalau buka puasa nih jamnya kan awal ya. Jadi belum waktunya makan malam bersama majikan. Jadi Oh, saya atau kebanyakan teman-teman ya yang penting begitu waktunya buka puasa kita minum aja dulu. Minum itu tadi boleh kan diawali dengan yang manis-manis, tetapi kan tidak semuanya teman-teman itu bisa bikin cola ya kan, iya. yang manis-manis. Jadi mungkin yang lebih gampang itu tadi Oh, pilihannya jatuh di kurma ya. oke. Di kurma aja bisa kan, kurmanya direndam, diminum airnya ya kan. Jadi itu Oke. juga bisa memenuhi itu tadi nutrisi ya. Oke, wah di Sam, saat berarti buka ini puasa. jadi panjang ya Sam ya. Karena ketika berbuka itu minumnya pakai hanya dibatalkan dengan minum, kemudian juga untuk makannya masih nunggu dengan makan majikan gitu ya, bareng-bareng gitu atau biasa setelah Sebetulnya itu ya. bagaimana teman-teman mengambil ini sendiri ya, mengatur waktunya ya. Kan tidak harus makan nasi dulu Kak, ya kan? Betul. Karena kan maghribnya kan sekitar jam 6.24 ya, sebelum setengah 7 untuk awal-awal ya. Jadi kebanyakan setengah 7 itu majikan belum pulang ya, belum sampai di rumah gitu Ya, loh. mungkin Kebanyakan. mungkin saya bisa nambahin Ya. bahwa biasanya tuh jam 6 ya nggak jam 6 mereka tuh udah siap-siap ya. Mereka udah menyiapkan dan menyiapkan juga untuk makanan untuk majikan. Ya nggak, dan udah gitu majikan pulang biasanya jam 6 setengah 7 jam 7 gitu ya nggak, baru mereka ya yang penting tegukan air itu penting itu. Ya. Oh, oke. Ini kalau saya nih agak repot nih Sam, karena saya nih Mbak Ayu, saya kalau buka harus pakai nasi.
Nasi Nasinya dulu. menyusul. Harus Iya, pokoknya nasinya harus makan nasi, menyusul. nggak boleh lama-lama dari nasi karena kalau nggak langsung lemes. Tapi seru banget sudah ngobrol-ngobrol sama Mbak Ayu, kita jadi tahu ya ternyata di sana ada trik-triknya juga untuk mengatasi dan juga mengatur waktu dan untuk gimana caranya berkomunikasi yang baik kepada majikan. Terima kasih Mbak Ayu sudah bergabung dalam Halo Jakarta, Halo Hongkong. Nggak kerasa ya Sam ya, tahu-tahu udah 10 menit loh. Cepet Tahu-tahu sekali. ngobrol sama sama Mbak Ayu ini. Nanti jangan khawatir ya, nanti Sam juga akan mengajak teman-temannya yang lain ya untuk ngobrol-ngobrol di Tuh. sini nggak sih Sam? Nanti kita akan adakan lagi teman-teman yang lain, mungkin yang punya selain puasa, mereka punya keahlian, ya Iya. ada yang jadi YouTuber, ada yang jadi macam di sini dah, talenta Oke. sekali. teman-teman. Keren. Oke, kita dengarkan satu lagu religi terlebih dahulu biar sesuai dengan temanya ya dari Melly Goeslaw dan Hedi Yunus. Pada dahulu masa ke masa, setiap tahun bulan itu datang, dan semua menyambut dengan gembira, seolah bulan yang lain tak bisa gembira. Siapa bilang lagu religi harus selalu mendayung, sedih bahkan terkadang menggetarkan. Siapa bilang lagu religi hanya untuk bulan ini? Dengarlah ini lagu religiku. di bulan ini semua beradu baik, Beradu baik, dan mendadak terlalu baik. namun saat bulan ini pergi dan berganti bulan, semua kembali pada aslinya. Siapa bilang lagu religi harus selalu mendayung, sedih bahkan terkadang menggetarkan. Siapa bilang lagu religi hanya untuk bulan ini? Dengarlah ini lagu religiku. Siapa bilang lagu religi harus selalu mendayung? Sedih bahkan terkadang menggetarkan. Siapa bilang lagu religi hanya untuk bulan ini? Dengarlah ini lagu. Siapa bilang lagu religi harus selalu mendayung, sedih bahkan terkadang menggetarkan. Siapa bilang lagu religi hanya untuk bulan ini? Dengarlah ini lagu religiku.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong. Masih bersama Sekar di Jakarta dan di Hong Kong ada. Saya Sam di Hong Kong. Saya Ayu. Oke, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang bagaimana suasana Ramadan di sana ya. Tapi kalau misalkan Mbak Ayu dan teman-teman PMI ataupun juga pendengar Voice of Indonesia yang mau mengirimkan foto, mau berkirim salam, itu bisa ya Sam ya di mailbox ya. Kita ada di program ini ada namanya mailbox. Nah ini dari minggu lalu ya sudah kita umumkan. Apalagi ya Sam, Mbak Ayu, kalau pendengar Voice of Indonesia ini kan ini siaran ini juga disiarkan di daerah perbatasan-perbatasan. Ada banyak juga kantong-kantong PMI seperti misalkan di Kupang, Nusa Tenggara, itu juga mendengarkan siaran kami. Jadi boleh banget untuk ikutan mengirimkan foto ataupun juga salam-salamnya ya Sam ya. Kemana nih Sam? Aduh, ini justru alamatnya saya agak lupa ini. Oh oke, nggak apa-apa. Nanti sambil dicari dulu ya. Ini untuk ini Sam punya apa nih? Punya leaflet apa nih kayaknya nih? Ini leaflet saya, ini Hello Jakarta dan Hello Hong Kong. Wih, keren Terus, banget. Boleh ditunjukin ya. Ini apa iya. nih? RRI Voice of Indonesia dan RTHK Radio Television Hong Kong ya. Waktu siaran di Hong Kong Iya. adalah jam 9.30 setiap minggu. Jam Ya. 9.30. Ya, 9.30 nih ya teman-teman semua ya atau pendengar-pendengar ataupun yang nonton-nonton juga karena kita ada video, audio dan video ya. Kalau di Hong Kong itu channelnya RTHK Putonghua Channel AM 621. 621. Ya itu di radio. Itu di radionya. Kemudian apa bisa didengarkan melalui streaming juga atau di Itu justru itu di streamingnya juga RTHK aplikasi RTHK ya. Bisa didengar ya. Aplikasi Kalau RTHK. kalau di RRI bagaimana? Nih sama, nggak mau kalah sama RTHK. Kita juga di jam yang sama, di jam 9.30 tapi waktu Indonesia Barat. Jadi lebih dahulu di sana sebetulnya ya. Lebih dahulu di sana diputarkan di kita juga di jam 9.30 dan juga seperti saya sampaikan tadi disiarkan ke berbagai radio stasiun-stasiun RRI di seluruh perbatasan. Dan kalau yang di Hong Kong mau dengerin audiovisualnya juga bisa melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga streaming di www.voinews.id seperti itu. Jadi nanti kalau yang mau kirim-kirim juga kita ada di Instagram kita ya di Voi Official itu nanti kita cantumin juga kok yang mau ikutan program mailbox ini bisa dikirim kemana seperti itu sih atau boleh juga dititipin ke Instagram masing-masing ya RTHK ataupun juga di Instagramnya Voi Official seperti itu Sam. Iya. Selain itu apakah ada yang nanya Kak Sam katanya kemarin ketemu habis acara tuh siang hari katanya Kak Sam saya dengerin tapi bagaimana apakah bisa didengar lewat YouTube? Didengarkan melalui ini sih aplikasi RRI Digital tapi nanti juga kami juga selalu menguploadnya di YouTube di Voi Official. Voi VOI ya, official ya. Untuk YouTube-nya. Untuk YouTube-nya. Jadi yang kalau ketinggalan episode yang kemarin bisa tonton lagi, bisa tonton ulang di channel YouTube kami. Itu untuk program mailbox. Jadi ditunggu untuk surat-suratnya atau yang mau posting-posting kegiatannya, foto-fotonya juga boleh. Mbak Ayu tolong diajakin teman-temannya ya. Ya, siap. Ke Instagram. Ya. Instagram VOI official atau di RTHK punya Instagram ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita ya Sam ya, ini ada cerita juga ya dari Sam yang mau disampaikan nih mengenai event-event mungkin yang ada di sana Sam. Iya, ini juga selain itu ya untuk pendengar atau
yang dari Indonesia yang mau datang mengunjungi Hong Kong, yang bisa kita ada kegiatan malam, pasar malam, ya, night market di Temple Street, ya, night market Temple Street, ya, itu mulainya dari jam 3 sampai jam 11 malam, dan di situ banyak makanan-makanan mancanegara, ada yang halal, pokoknya macam-macam dah, ya, ada yang halal, non halal, pokoknya komplit di situ. Dan ya teman-teman, itu saya pernah ngunjungin ke sana, ya, oke, makanannya oke. Oke, jadi itu kalau ke Hong Kong harus ke Night Temple Street ya. Itu lebih lengkapnya di jalannya di jalan apa, Sam? Di Yau Ma Tei, di Di daerah Yau Yau Ma Ma Tei. Tei, Ya, oke. itu kalau naik MTR itu bisa ke stasiun Jordan. Dari situ jalan kurang lebih 5 menit. Ya, atau sekitar 20 langkah dah sampai pokoknya. Oke, baik. Ini kita selalu dapat banyak info menarik baik dari Hong Kong maupun tanah air. Dan sayang sekali ya karena waktu begitu cepat berlalu, artinya kita sangat menikmati kebersamaan kita di program Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Tapi jangan khawatir, kita akan berjumpa kembali Sam ya di hari Betul. dan juga waktu yang sama. Saya Ya. Skarsari dari Jakarta mengucapkan terima kasih. Ya, dari Sam juga di Hong Kong. Terima kasih. Sampai jumpa. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.